Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah ikut bil Ghos Ad-Da'i ilallah Nabi Abdullah bin Alwi Al-Haddad nafa'ana Allah bihi fid dharain amin. Kita lanjutkan masalah tidak boleh menggunakan dalil takdir dalam kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Sudah sebagian dibahas tentang perbedaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah dan Jabariyah. Dan kita akan lanjutkan qaulal musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Fa inna Allah ta'ala wasafa ba'dha a'da'ihi fi kitabihi bil ihtijaj bil masyiah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati beberapa musuh-musuhnya Allah, yaitu orang kafir, dalam kitab suci, bahwasanya mereka itu selalu menggunakan dalil takdir, sudah dikehendak Allah, sudah ditakdir Allah dalam kemaksiatannya atau dalam kekafirannya. Tsumma angkara alaihim dzalik wa wabbakhahum alaih. Kemudian Allah mengingkari pernyataan tersebut dan menyatakan keburukan tentang pernyataan tersebut. Walam yaqbalhu minhum raddahu alaih mukadzdzabun, dan Allah tidak menerima alasan itu. Dan Allah menganggap mereka telah berdusta. Faqala ta'ala, yang mana Allah SWT berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun qul falillahi hujjatul balighah. Surat Al-An'am ayat 148 dan 149. Allah SWT menceritakan tentang orang-orang kafir yang menyalahgunakan takdir. Sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir akan berkata, law sya'allah ma asyrakna wala abauna. Andai kata Allah berkehendak, kami tidak akan musyrik, ayah-ayah kami, kakek kami tidak akan musyrik. Kalau Allah tidak berkehendak, jadi yang disalahkan kehendak Allah. Jadi dia maksiat, dia syirik, tapi menggunakan dasar dalil kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, kami tidak akan melakukan begini. Karena Allah berkehendak, kami begini. Nah itu dah. Wala harramna min syai', dan kami tidak mengharamkan sedikit pun. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, begitulah orang-orang yang sebelum mereka itu telah mendustakan. Hatta dzaqu ba'sana, sehingga mereka nanti akan mendapatkan, silahkan mencicipi sanksi dari kami, yaitu siksaan. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakan Muhammad kepada orang kafir yang mengatakan, coba Allah tidak menakdirkan kami kafir, ya tidak kafir. Coba tanyakan, apakah memang mereka sudah tahu? Apa mereka punya ilmunya? Fatukhrijuhu lana, coba kalau memang iya beritahu. Kayak apa? Kalau nggak tahu jangan mengatakan ini kehendak Allah, ini takdir Allah. In tattabi'una illa dzann, sesungguhnya kamu itu nggak tahu apa-apa. Wahai orang-orang kafir, illa dzann, hanya ngikutin prasangka saja. Wa in antum illa takhusun, jadi kalian tidak tahu apa-apa, kalian cuman mengikuti prasangka. Qul falillahi hujjatul balighah, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir,
Sesungguhnya Allah lah yang mempunyai hujjah, ya, yang sangat sempurna. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai' nahnu wa la abauna wa la harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fa hal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul mubin. Sama ini ayat surat An-Nahl ayat 35, tapi isinya sama dengan ayat yang tadi. Wa qala alladziina asyraku, dan orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir itu berkata, law syaa Allahu ma abadna min duni min syai'. Kalau Allah berkehendak, kami enggak mungkin menyembah selain Allah. Wala abauna, begitu juga ayah-ayah kakek nenek kami enggak akan menyembah selain Allah andai kata Allah tidak berkehendak. Dunia saya salah lagi kan ke pangeran kayaknya mana. Maksiat TV pangeran saya salah lagi. Wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Begitulah orang-orang dahulu itu melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan karena kehendaknya sendiri, tapi dikaitkan, disangkut pautkan dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahal 'ala rusuli illa al-balaghul mubin. Ketahuilah sesungguhnya para utusan Allah, para Rasulullah itu tidak punya kewajiban selain hanya menyampaikan. Maksudnya hidayah itu dari Allah. Nabi ini hanya berdakwah, mengajak, memberitahu yang benar, yang baik. Kemudian setelah Nabi wafat, ada sahabat, tabi'in, ada ulama terus yang melanjutkan dakwah Nabi sampai sekarang. Tapi Nabi dan Rasul itu hanya menyampaikan. Siapa yang memberi hidayah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat, para tabi'in atau para ulama itu hanya menyampaikan, berdakwah. Siapa yang memberi hidayah terus merubah orang itu menjadi baik dan mengikuti? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah tidak salah kalau tetap masih orang itu syirik dan kafir walaupun sudah diajak, nggak salah. Maksudnya ini juga menyinggung orang-orang yang nggak dapat hidayah. Jangan salahkan siapa-siapa. Ya, rugi yang tidak dapat hidayah, yang tidak mengikuti dakwah itu rugi. Bukan Rasul nanti yang dituntut. Gimana Rasul ini tidak berhasil? Enggak. Kok ada pamannya yang enggak mau masuk Islam? Kok ada temannya yang enggak mau masuk Islam? Itu enggak ada urusan. Rasulullah, para nabi, para ulama itu cuma nyampaikan. Kalau enggak nyampaikan itu salah. Kok ulama enggak dakwah, enggak amar ma'ruf, enggak nahi munkar, itu salah. Tapi kalau sudah menyampaikan dapat pahala, sudah menjalankan syariat, menjalankan kewajiban. Orang lain ikut enggak ikut biasa. Itu urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iyyaka wa iqtida bil musyrikin fil iqtida Allah rabbil alamin. Maka hendaknya kalian jangan sampai ikut-ikutan kayak orang musyrik itu. Maksudnya ikut-ikutan alasan ini kehendak Allah, ini takdir Allah, jangan. Jangan ya. Wa hasbuka minal qadar al-iman bihi khairu wa syarruhu. Terus sikap kita bagaimana ini? Takdir ini memang ketentuan Allah, qada ketentuan Allah. Terus sikap kita gimana? Kita gak boleh kalau meninggalkan kewajiban atau melakukan yang dilarang terus mengatakan ini kehendak Allah, ini takdir Allah, gak boleh. Sikap kita wa hasbuka minal qadari al-iman bihi khairu wa syarruhu. Ya cukup kamu iman saja sudah. Pokoknya kamu iman, percaya bahwa takdir itu semuanya memang dari Allah. Mau baik, mau bagus, mau jelek, mau buruk, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu ada sudah. Cuma kemudian bagaimana? Kallif nafsak, paksakan dirimu al-imtithal li amrillah, yaitu paksakan dirimu pertama melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal istinab binahi, kedua paksakan dirimu menjauhi apa yang dilarang. Nah, itu sudah tugas kita. Kita percaya semua segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali takdir kepada Allah. Apapun itu, kecuali takdir dari Allah. Loh, tapi tugas kita melakukan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang.
Wa tub ala dawam min taksiri ala qiyami haqqillah, dan tobatlah, istighfarlah, menyesallah, minta ampun terus-terusan kepada Allah kalau kamu tidak melakukan kewajiban dengan maksimal. Bukan karena maksiat ya, tapi melakukan kewajiban tidak maksimal itu kita harus sudah istighfar. Apalagi maksiat. Wasta'in billah ta'ala wa tawakkal alaih, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan tawakkallah. Jadi pertama berusaha, kedua berdoa. Ya Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, ya Allah, apa dan lain-lainnya. Ya Allah, bantulah saya supaya saya bisa taat. Ya Allah, bantulah saya supaya saya bisa menjauhi maksiat. Ya Allah, bantulah saya supaya saya jadi ahli ibadah. Ya itu berdoa. Kemudian setelah usaha dan doa baru tawakal. Wis hasilnya apa kata Allah? Pecah pangeran pun. Kok aku masuk ke surga apa ke neraka? Ya apa kata Allah, yang penting kita sudah melakukan kewajiban, menjauhi larangan, ya. Berdoa, berusaha, tawakal. Tapi jangan nyalahkan takdir, jangan nyalahkan kehendak Allah. Cuman hanya iman saja, percaya bahwa takdir itu memang dari Allah, tapi kita berusaha minta yang baik-baik. Kayak doa istikharah, sebetulnya setiap pagi itu bagus sunnah sholat istikharah. Doanya itu tidak minta dipilih langsung. Salah satu isi doanya, ya Allah, jika semua yang aku niatkan dan aku rencanakan di hari ini itu baik untukku di duniaku, akhiratku, untuk kasabku, untuk dohirku, untuk semuanya, maka mudahkan, gampangkan. Tapi kalau tidak baik, Allah, untuk akhiratku, untuk duniaku, untuk masa depanku, untuk kehidupanku, tidak baik, jauhkan dia dari aku, jauhkan aku dari dia, gantikan yang lebih baik dan ridhoi dan berkahi. Itu doa istikharah. Ya doanya bahasa Arab, cuman itu saya terjemah. Itu istikharah setiap pagi, bukan karena mau nikah, bukan mau kerja, bukan istikharah setiap. Supaya apa yang kita lakukan itu nanti dipilih semua oleh Allah, supaya dikasih yang bagus-bagus. Ya, itu usaha kita. Tapi urusan kita berdoa, ya rozak, ya rozak, ya woni, gak apa-apa. Yang penting kita kerja. Karena tugas kita kerja, hasilnya tawakalkan kepada Allah. Jadi jangan stres. Loh, saya sudah bekerja cari yang halal, yang repot kok gini. Tenang saja, Allah yang ngatur semua. Allah tahu rahasianya nanti apa yang terbaik itu nanti. Kita jalani saja, jangan terus bersuluk terus banting setir. Ya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, idza dzukirul qadaru fa amsiku. Rasulullah pernah bersabda, jika di sekitar kalian diceritakan tentang takdir, fa amsiku, diam saja kalian. Ya. Diam. Ini riwayat Imam Tabrani ini dari sahabat Ibn Mas'ud. Jadi kalau ada orang bicara takdir, tahan dirimu. Jadi hadis ini fanaha anil khawd fihi, larangan dari Rasulullah, jangan ikut campur bicara masalah takdir. Lima fi dzalika minal khatar wa kasir doror, karena kalau sudah asik bicara takdir banyak bahayanya. Jadi kalau ada orang bicara takdir, asik, jangan dikomen, jangan ikut-ikut deh. Apa katanya Allah itu, pokoknya kita beriman takdir itu dari Allah, segala sesuatu itu, tapi kita wajib menjalankan perintah, wajib menjauhi larangan, berdoa, tawakal. Itu sudah. Jangan tawakal kalau ada usaha. Oh, yang pangeran dalam ayat Al-Quran, semua makhluk ditanggung rezekinya. Wes tawakal dari Allah. Itu mulai rezeki, udah bisa. Nah, itu paling paham. Sahabat itu paling paham dengan ayat itu. Tapi mana ada tuh sahabat tidur? Sini ahli ke lebih baik saya kerja ke hutan daripada cuma dikasih orang. Jadi saya ahli kalau perlu itu ke hutan cari bantu orang ngangkat pemotongan apa nanti diupah. Itu terus dibelikan kurma dimakan, atau dibelikan tepung dimasak, diadoni makan. Itu lebih baik, karena kata Rasulullah, hasil kerja dari tangan sendiri itu lebih barokah, lebih bagus. Nah, jadi tetap bekerja, bukan berarti mengandalkan. Padahal sudah dibahas sebelumnya. Padahal yang namanya rezeki dijamin oleh Allah, kita harus bekerja. Loh, kalau urusan akhirat, pahala, sorga, itu nggak ada jaminannya. Kenapa nggak dikejar? Yang nggak ada jaminannya nggak dikejar, yang dijamin mati-matian siang malam. 24 jam malah banyak urusan dunianya daripada
urusan akhiratnya. Salah besar. Wa sa'ala rajulun 'aliyan radhiyallahu anhu qadar. Ada seseorang bertanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini sudah nomor 2-nya Rasulullah, paling alimnya. Ya, ana Madinatul ilmi wa aliyul babuha, kata Rasulullah. Saya kotanya ilmu, Ali pintunya. Sayyidina Ali ditanya oleh seseorang tentang takdir. Faqala lahu fi jawabi, dalam salah satu kata-kata dalam jawabannya beliau, huwa bahrun amik. Takdir itu kayak lautan yang sangat dalam, luas dan dalam. Laut itu kan luas dan dalam. Karena laut itu gandeng semua. Ini laut Batur, ini laut Gedangan, ini laut Sumber Manjing, umpamanya ini laut Lumajang, ke sana laut Blitar. Tapi itu satu laut itu, dalam dan luas. Fala talijsu, urusan takdir ini kayak lautan yang luas, jangan kamu masuk, tenggelam, hilang kalau mau cari dasarnya lautan, batasnya lautan. Dan takdir itu kayak thoriqun mudlimun, kayak jalan yang gelap. Fala tasluk, kamu jangan jalan di jalan yang gelap, cari jalan yang terang, kata Sayyidina Ali. Karena takdir itu sirrullahi qad khufiya alaik fala tusi. Takdirnya Allah itu rahasia yang Allah rahasiakan dari dirimu, maka jangan kau cari tahu. Lailatul Qadar saja Nabi itu tahu, sahabat tahu, tapi ada Nabi memberitahu? Tidak ada, cuman ya cari saja tanggal ganjil, ya cari saja tanggal 10 terakhir. Kenapa? Ya biar semangat, jangan diberitahu. Apalagi ruh, Nabi pernah tanya ruh, kata Rasulullah, kata Allah SWT, kulir ruh min amri rabbi, kata Muhammad benar, urusan ruh itu urusan Allah, sudah gak usah dibahas. Urusan ajal urusan Allah, gak usah dibahas. Urusan takdir gak usah dibahas, itu urusan Allah. Itu rahasia sudah, kita tinggal usaha cari ridha Allah. Nah, Allah senang nanti, oh hamba ini paham, ya, sudah berusaha dan berdoa. Kalau tidak berdoa sombong, ya, kata Rasulullah, orang yang tidak berdoa itu sombong. Allah menyatakan orang yang tidak berdoa sombong. Pada saat orang ya Allah minta, ini berarti ini saya Tuhanmu dan kamu hambaku. Saya maha kaya, kamu bodoh. Sekarang ini betul-betul hambaku karena kembalinya kepadaku. Masih sombong, mentang kalah hebat, mentang punya modal raja, mentang pejabat. Allah semakin jarang orang berdoa. Tak minta sampai ke pangeran tidak senang. Itu bedanya dengan manusia. Sampai kalau ada orang kaya raya dan baik, tapi kalau setiap hari Jumat sampai datang minta bantuan, ya cepat akhirnya rasanya tutup pintu. Tapi kalau Allah justru kalau kita tidak berdoa, saat itulah Allah akan tinggalkan orang itu. Semakin berdoa semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dianggap ini betul-betul menghambakan dirinya kepadaku. Karena segala sesuatu doa. Rasulullah itu sandal copot, Rasulullah berdoa, tapi disambung sendiri sama Rasulullah. Kata istrinya, kalau Rasulullah sandalnya itu putus, diikat sendiri. Enggak ngurus sahabat, tam sepatu putar paking, enggak. Tak bine. Banyak istrinya Rasulullah kan, tidak ada yang disuruh, tapi doa. Cuma urusan sandal doa minta kepada Allah, bukan ke sahabat, bukan ke istri, tapi doanya kepada Allah. Karena apa? Beliau sudah sangat yakin segala sesuatu tidak bisa kalau tidak dari Allah. Oh itu kan luar biasa ya. Urusan sandal, menggulang copot itu kita buang, karena melek, karena ngalah, karena minta. Ada daerah. Itu tidak seperti itu. Wasala rajulun min ulatil umur Muhammad bin Wasir rahimahullah anil qadar. Dan pada suatu ketika dulu Muhammad bin Wasir ini seorang ulama alim di Basra, bahkan oleh pemerintah mau diangkat jadi hakim cuma nolak. Kalau ulama-ulama dulu mau dijadikan hakim itu banyak nolak karena lu ngurus oleh bikin kamu salah dan akhirat masuk neraka. Sudahlah saya tidak tahu apa-apa. Kalau sekarang senang malah nyogok terus jadi hakim ya. Itu Muhammad bin Wasir ditanya oleh pemerintah tentang takdir. Faqala lahu, Muhammad bin Wasir rahimahullah berkata, ini seorang ulama ya, seorang alim zuhud di Basra, berkata kepada pemerintah tadi, jawabannya bukan bahas takdir yang ditanya, tapi ngomongnya jironuka min ahli kubur, tetangga-tetanggamu itu ahli kubur, orang-orang mati, kamu itu mau mati. Laka fit tafakkur him sublun anil qadar. Kalau kamu mikirkan orang-orang yang mati dan kamu akan mati, itu lebih baik. Gak usah urus takdir, kamu akan lupa nanti. Gak usah urus takdir, sudah urus tetangga-tetangga kamu itu. Maksudnya ya semua orang itu akan mati. Teman-teman kita sudah mati, saudara kita mati, teman guru kita mati, tetangga kita mati. Sudah dari dulu sampai
Kiamat memang pasti orang mati itu banyak. Giliran sudah itu. Gilirannya. Jadi tidak usah pikir takdir nanti gimana, waduh panjang urut takdir nanti saja sudahlah. Nanti salah bahaya. Sudah pikirkan tetangga yang mati saja. Maksudnya biar kita juga, saya juga mau mati nih. Habis itu ini sini. Kalau enggak ya langkah sana ya sini gitu ya. Waqad mada amalu salaf wal khalaq min al haq ala liman bil qadar khairi wa syarri. Sudah berlalu, kita sudah tahu para ulama salaf dan khalaf, para penerus salaf, ahli haq, ahli sunnah wal jamaah, mereka semua beriman kepada takdir, baik takdir itu baik maupun tidak baik, semua beliau yakini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqada ijma'hum Allah taala ala dzalik, dan semua ulama dari zaman dahulu sampai sekarang sudah ijma' tentang itu. Alal imsakan ihtijaj bil qada wal qadar inda tarkil amri wa nahi, dan larangan agar tidak menyatakan bahwa ini takdir dan ketetapan Allah pada saat meninggalkan kewajiban atau melakukan yang dilarang. Maksudnya ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan dari dulu sampai sekarang, kalau sedang melakukan kemaksiatan atau tidak melakukan kewajiban atau melakukan yang dilarang, jangan sekali-kali mengatakan ini ketetapan dan keputusan Allah, ini takdir Allah. Nggak boleh. Nggak boleh, itu namanya tidak berakhlak, itu salah. Walaupun mereka percaya semua itu dari takdir, tapi nggak boleh nyalakan. Kalau yang bagus-bagus boleh, oh ini dari Allah. Dan kalau yang jelek-jelek dari kita, oh ini kesalahan saya, mohon maaf. Wal qadar indatana wa kanu yaruna dzalik min adamil munkarat ahli ihtijaj bi amril qadar idatil mahri wa tabil. Yang demikian itu menurut para ulama itu paling besarnya mungkar, paling besarnya maksiat. Jadi kalau orang maksiat inda irtikabil mahri, pada saat melakukan yang diharamkan, wa tarkil wajiban, dan meninggalkan kewajiban, terus dia bil ihtijaj bi amril qadar, menggunakan dalil ini takdir, itu lebih dosa daripada dosa. Itu kesalahan yang sangat besar. Jadi kalau tidak melakukan yang diwajibkan atau tidak meninggalkan yang diharapkan, jangan sekali-kali mengatakan ini sudah ditakdirkan dari Allah. Pokoknya mana maksiat mudah takdir pangeran. Terus gimana yang sholat-sholat yang rajin ini? Fa in kunta min ahli haq faqtadibihim, kalau kamu termasuk ahli hak yang benar, ya ikutin mereka. Wasluk sabilin, ikutin jalan mereka. Wa illa faqad sami'ta ma qala Allah ta'ala lil muttabi'in ghairu sabilil mu'minin. Kalau enggak, maka kau akan termasuk ke golongan sebagaimana yang telah kau dengar tentang ayat Al-Qur'an firman Allah kepada orang-orang yang mengikuti caranya, jalannya, pendapatnya atau pemikiran selain orang muslim. Dengarkan nih, Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini surat An-Nisa ayat 115. Siapa orang yang berlawanan dengan Rasulullah, beda jalan, ya, tidak mengikuti Rasulullah, min ba'di ma tabayyana, setelah tahu bahwa Rasulullah memberitahu A, B, C, kok dia ikut yang lain, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak ikut jalannya orang Islam, tidak ikutin Nabi, tidak ikutin sahabat, tidak ikutin tabi'in. Ya, kok bikin jalan lain. Nuwallihi ma tawalla, nanti juga kami akan palingkan sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan sungguh sangat jelek tempat kembalinya orang itu. Maksudnya orang itu akan dimasukkan ke neraka kalau tidak sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak mengikuti jalur cara dari Rasulullah dan para sahabat. Summa lam, kemudian ketahuilah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kita semua. Annahu la yajuzu wa la yasihu lil mu'min ay ya'taqida fi nafsi annahu la haram wa la junah alaihi idza taraka wajiban aw fala amran ma'ruf muharraman.
annahu la yajuzu, sesungguhnya tidak boleh, wala yasihu, tidak sah, lil mukmin, bagi orang mukmin, ayyata tidak binafsi, meyakini pada dirinya sendiri, annahu la harat, tidak apa-apa, wala junah alaih, tidak dosa, idza taraka wajiban, jika meninggalkan yang wajib, tidak melakukan yang wajib-wajib, terus merasa oh enggak apa-apa. Au fa'ala amrun muharraman, atau pada saat dia melakukan sesuatu yang dilarang dia lakukan terus merasa oh enggak apa-apa, oh itu bukan mukmin berarti orang ini. Ini salah berarti ini orang ini. Li'annal qadar ghalib lahu wa sabiq alaih, ya. Dengan alasan karena takdir sudah diputuskan oleh Allah. Saya enggak bisa berubah. Jadi saya tidak sholat ini karena takdir Allah. Mau apa aja. Saya nyolong ini karena takdir Allah. Sebetulnya saya nggak bisa apa-apa, ini semua kehendak Allah. Itu bukan orang mukmin berarti kalau ngomong gitu itu. Summa idza sadara minhu fi'lan aw tarka la yardallahu bihi. Kemudian jika nanti ada perasaan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ini tajjabil qadar ala iqamatil udzur li nafsi wa huwa baqin ala ikhtiyar wa tamis faqad ihtamala butanan wa itsman mubina. Fa ini tajja, kalau dia berdalil bahwa ini bil qadari takdir, ala iqamatil udzur, untuk alasan li nafsi pada dirinya sendiri, enggak apa-apa ini takdir. Wa huwa baqin ala ikhtiyar wa tamis, padahal dia masih punya kesempatan memilih, memilah. Ya, tidak terpaksa, kecuali memang dipegangin orang, dikeroyok, terus diminum-minum khamr, itu kan beda. Tapi kita kan masih bisa meminum air ini, apa teh, apa kopi, apa, kenapa milih ini? Lalu terus kok setelah minum ini kok katanya takdir? Oh kita itu bebas, mau masuk ke warung yang mana? Warung yang ada minum khamrnya, mabuk-mabukan, apa warung kopi, kan kita sendiri yang nyetir diri kita. Kalau melakukan kayak gitu, punya perasaan gak salah, ini takdir, faqad ihtamala butanan wa itsman mubinan, maka orang itu telah melakukan kebohongan dan dosa yang besar. Nah, itu bukan pembohong besar, ini pendusta dan dosa orang itu. Wa qad khashitu an takuna hadhil lailah qad dabbat ila unasin minal mansubin ila ilmi was salam. Saya khawatir hadhil baliyah, saya khawatir perasaan-perasaan seperti itu bala, kalau di sini disebut bala yang seperti itu, saya khawatir mengenai orang-orang yang dinisbatkan al-mansubin ilal ilm wassalah, kepada orang yang alim dan orang soleh. Kata Habib Rahdan, saya khawatir sekali, saya takut jangan sampai ada orang punya ilmu, orang soleh, terus punya perasaan kayak tadi itu, jangan. Ini bala. Fadlan al-ghairi min amatin muslim, apalagi orang-orang awam yang lain, jangan sampai. Wa yakadu yadullu ala wujudi hadalam minhum annahu la ya'lam kathirun tawajjuhin wa ta'allumin wa tasufin indama yasduru min ba'di ma yulamu alaihi wa yudhum bisyarah. Saya khawatir jangan-jangan sekarang orang ini sudah terkena itu. Kenapa? Wa yakadu yadullu, hampir saja menunjukkan ala wujudi hadal amr, sifat yang semacam ini minhum, dari kalangan mereka, orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang soleh, orang-orang baik. Annahu la yadar kathir, apa buktinya? Yaitu layat hal yang tidak nampak dari mereka kathiro tawajjuhin wa ta'allumin wa tasufin, kok enggak sering mengeluh, merasa menyayangkan, disayangkan. Indah maizdur begitu, saat muncul dari sebagian mereka mayulamu alaihi, sesuatu yang tercela, wa yudammu bihi syar'an, tercela sama yulamu yudamu yang tercela. Beberapa orang dibuka mulut supaya batal puasanya semua. Loh, kalau itu ya tidak apa-apa, kalau itu kan bukan ikhtiar. Tapi kalau ikhtiar itu cuma kegodaan lagi, karena musafir ambu baru makan. Ini ikhtiar namanya, tidak boleh alasan takdir kalau itu, karena dia memang memilih jalan itu sendiri, ya bukan dipaksa. Faida sami'tu min ahadin minal muslimin, faida sami'ta min ahadin muslimin hadil jasaki fadhiwan. Kalau kamu mendengar ada orang Islam kok ngomongnya kayak gini, silahkan cegah segera. Kasih tahu, jangan kayak dengan takdir, kamu masih bisa berusaha, ayo rubah.
Kamu besok di akhirat tidak diterima alasan kamu takdir. Ayo rubah. Mumpung masih hidup ini, nggak terpaksa kalau kita. Wa'arifu bi'anna ismahu fil hidijat bil qadar ala tarkil awamir fil muharramat a'dham min ismi ala nafsi tarkil wajib wa fil muharram. Dan beritahu orang itu bahwa dosanya orang yang menyatakan ini takdir dan keputusan Allah. Dia tidak meninggalkan, dia meninggalkan perintah dan melakukan haram. Itu karena takdir. Ketahuilah itu dosa, dan dosanya lebih besar daripada kemaksiatan. Dia tidak sholat terus mengatakan ini takdir, atau dia zina, atau dia mencuri alasan takdir. Itu ngomong alasan takdirnya lebih dosa daripada tidak sholat, zina, minum, khamr dan seterusnya. Itu lebih dosa lagi. Jadi dosanya double-double. Harus diberitahu tuh, falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala yajma' ala nafsi baliyatin, jangan sampai dua bala sekaligus mengena orang tersebut. Wa yaqudu ila sukhti rabbi min jannatin, jangan sampai orang itu dibawa pada posisi, digiring pada posisi amarahnya Allah dari dua arah sekaligus. Tidak sholatnya ini maksiat, nyolongnya berdosa, nyolongnya dosa, masih ngomong ini takdir dari Allah, dosanya lebih besar. Nah ini ingatkan, kalau ada orang kayak gitu, kita harus kasih sayang. Itu namanya kasih sayang sesama muslim, walaupun bukan kakak adik, bukan anak, harus kita kasih sayang, jangan sampai masuk neraka. Kalau kita tidak mau beritahu, kita juga salah. Beritahu dulu, ikut gak ikut, nah itu sudah selesai. Seperti tadi, Rasul pun itu hanya punya kewajiban menyampaikan. Ikut gak ikut itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua, dan insya Allah nanti mudah-mudahan kita panjang umur sehat walafiat. Kita akan lanjutkan, ini belum selesai. Ada juga nanti kondisi boleh kita mengatakan ini sudah takdir. Tapi kayak apa? Insya Allah kesempatan akan datang, kita akan baca lanjutan kitab Nasha'id Dunya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kita semua.